Video, analisis dan evaluasi, penerapan pelayanan publik berbasis digital. Halo Sobat Energi, Kami dari Sekjen Biro Keuangan. saya Alfredo Redki. Saya Laiminda. Saya Priska. Di sini kami akan menjelaskan Sebuah website yang digunakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian SDM Untuk pengumpulan berkas di setiap biro yang ada di sini. Tonton terus terus ya. Sekretariat Jenderal Biro Keuangan menggunakan drive ini untuk pengumpulan berkas dalam rangka koordinasi antara Biro Keuangan dengan biro lain. Khususnya di sini kami akan membahas mengenai mekanisme pembayaran melalui LS. Input proses output. awal dari Drive SDM seperti ini yang digunakan untuk koordinasi dengan biro-biro lain. Di sini kita coba klik yang folder 2023. Sini ada beberapa biro, ada biro hukum, biro klik, biro SDM dan lain-lain. Ini kita coba ambil contoh yang biro SCH ya. SCH. Nah, jadi di sini ada beberapa folder, yaitu folder baru, folder perbaikan, folder sudah perbaikan, folder oke, folder upload, arsip dan lampiran. Nah, di sini jadi di beberapa folder ini ada SPP dan SPM yang sudah di-upload. Nah, kita lihat ke file ini. Nah, untuk siklusnya itu, untuk yang input, maka kita akan menginput dokumen-dokumen dari penerima hak. Contohnya itu misalkan tadi Biro Hukum. Biro Hukum itu akan menginput dokumen-dokumen kayak misalkan dokumen pendukung dari perjalanan dinas mereka. Nah, untuk ke dokumen yang diinput tadi ada dokumen yang hard copy dan soft copy. Untuk yang hard copy diberikan langsung kepada PPK. Untuk yang soft copy dimasukkan ke drive tadi. Nah, ke drive ini, ke drive folder baru. Nah, di sini ada folder LS, TUP, dan UP. Untuk yang contoh tadi kita pakai folder yang LS. Jadi ada beberapa SPP di sini. Ada SPP beserta dokumen-dokumen pendukungnya kayak rincian perjalanan dinas, terus surat tugas, surat izin, dan lain-lain. Nah, kita balik lagi. Inputnya itu seperti dokumen-dokumen tadi, dokumen SPP dan dokumen-dokumen pendukung seperti surat izin, surat tugas, terus rincian perjalanan dinas, absen, terus dokumentasi, bukti dokumentasi, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke ini. Nah, untuk tahap selanjutnya, dokumen-dokumen yang sudah diinput di folder baru tadi dilakukan pengujian oleh PPK. Kalau misalkan tidak lengkap, dokumen-dokumen yang sudah di-upload di drive tadi akan dikembalikan ke penerima hak tadi, yaitu Biro Hukum tadi yang mengajukan berkas-berkas tadi. Nah, apabila sudah disetujui berkas-berkas tadi, maka dinyatakan lengkap akan berstatus SPPLS. PPK akan melakukan pengujian. Jika lengkap, maka akan statusnya SPPLS. Lalu ke bendahara untuk tanda tangan SSP. Selanjutnya ke PPSPM. Nah, sebelum itu, untuk yang folder baru tadi, jika misalkan tadi itu dia tidak lengkap dan dinyatakan perlu perbaikan, maka akan Biro Hukum akan melakukan perbaikan. Nah, setelah dilakukan perbaikan, maka akan diupload di folder sudah perbaikan ini. Kalau akan diambil dari folder ini, lalu setelah itu tadi akan menuju ke bendahara, setelah itu ke PPSPM. Di PPSPM ini akan dilakukan pengujian oleh staf-staf PPSPM, itu penguji-penguji. Dalam hal ini akan dilakukan pengujian oleh penguji Biro Hukum. Nah, jika tidak lengkap, maka akan dilakukan catatan perbaikan. Akan dikembalikan kepada PPK dan PPK akan mengembalikan kepada penerima hak. Jika dinyatakan lengkap, maka akan
dilakukan penerbitan SPM melalui upload SPM di ESPM. Nah, jadi selain draft ESDM ini, selain menjadi penghubung antara penerima hak dan PPK, menjadi penghubung juga antara PPK di masing-masing biro ke PPSPM. Nanti penguji PPSPM ini akan menguji soft copy-nya melalui draft SDM tadi, tapi akan menguji hard copy-nya juga. Jadi selain soft copy akan diuji juga hard copy-nya. Nah, setelah penerbitan SPM dan upload SPM, nanti terbitlah SPM ini. Jadi inputnya tadi dokumen-dokumen SPP beserta dokumen-dokumen pendukung diajukan ke PPK, proses pengujian oleh PPK, terus proses pengujian oleh PPSPM, nanti outputnya akan terbit SPM. Nah, setelah terbit SPM ini, nanti dilakukan upload ke KPPN. Di KPPN juga akan dilakukan pengujian atas SPM LS tadi. Jika sesuai, maka SP2D. Lalu ke bank persepsi dan pada akhirnya ke rekening bendahara pihak ketiga. Jadi inputnya tadi saya jelaskan lagi. Inputnya tadi itu dokumen SPP beserta dokumen-dokumen pendukung seperti surat izin, seperti absen, bukti dokumentasi, terus rincian perjalanan dinas dan lain-lain. Itu ke PPK. Diproses pengujian oleh PPK melalui drive ini untuk soft copy-nya, untuk hard copy-nya langsung ke PPK. Setelah dilakukan pengujian oleh PPK, kita lanjut lagi ke PPSPM. Di PPSPM ini akan diuji lagi. Nah, penguji PPSPM mengambil soft copy-nya dari drive SDM ini lagi. Gitu. Jadi penghubung antara Biro Hukum ke PPK, lalu ke PPK menuju PPSPM tadi, begitu. Outputnya akan menjadi SPM ini yang akan diupload ke KPPN. Kurang lebih begitu penjelasan mengenai draft ESDM yang dipakai oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal. Kurang lebihnya mohon maaf. Berdasarkan evaluasi penggunaan draft ESDM selama ini yang dilakukan oleh Biro Keuangan, masih terdapat beberapa kendala, yaitu yang pertama, terkadang draft ESDM tidak dapat diakses, entah itu sedang maintenance atau disebabkan oleh jaringan yang buruk. Kemudian tidak jarang juga file yang telah di-upload di drive tersebut mengalami error alias tidak bisa dibuka, dan file yang awalnya PDF tiba-tiba berubah menjadi format yang berbeda. Sehingga perlu adanya pemeliharaan secara rutin agar tidak menghambat proses koordinasi keuangan antar biro. Dan selanjutnya, kendala yang disebabkan oleh human error perlu dilakukan cross-check kembali apakah file tersebut dapat dibuka atau tidak. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.